hal yang tidak kamu ketahui mengenai tradisi dan budaya yang ada di Desa Sade. Hai, saya Farhan. Perjalanan kembali membawa saya untuk eksplorasi beberapa tempat yang belum pernah saya kunjungi sebelumnya. Pada perjalanan kali ini, saya berkesempatan untuk pergi ke salah satu pulau yang penuh dengan keindahan alam dan budaya yang ada di dalamnya, yaitu Pulau Lombok dengan mode solo traveling. Di selama perjalanan, saya banyak bertemu dengan rekan-rekan baru yang belum pernah saya temui sebelumnya. Namun, karena kami memiliki tujuan yang sama, perjalanan kali ini dirasa sangat menyenangkan. Setelah terombang-ambing di lautan selama kurang lebih 20 jam, kami akhirnya sampai di pelabuhan Lembar Lombok. Rasa senang menyelimuti hati kami. Perjalanan panjang yang melelahkan selama di dalam kapal akhirnya terbayar ketika kami menginjakan kaki di Pulau Lombok. Pada malam itu, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju Mataram bersama dengan bapaknya Bang Fahmi. Rencananya, kota Mataram menjadi titik tengah perjalanan kami untuk eksplor beberapa tempat yang ada di Lombok. Tak beberapa lama, kami kemudian sampai di rumah singgah. Di sana, kami kemudian beristirahat karena besok saya akan eksplor beberapa tempat menarik yang ada di Lombok. Sekarang kita capek. Kita istirahat dulu di sini ya. Iya. Besok kita liburan. Healing. Mana nih mau bawa ke sana? Baru sudah kopi belum sih? Belum lagi. Pagi yang cerah di kota Mataram. Perbedaan waktu 1 jam dengan kota Bandung mengharuskan saya untuk bangun tidur lebih cepat dari biasanya. Kami kemudian bersiap untuk pergi eksplorasi beberapa tempat menarik yang ada di Lombok. Belum mandi dulu ya. Kecut nih badan nih. Tahu semua. 2 hari. Bukannya dari kemarin juga udah kecut. Iya. Mukanya apalagi. Gak ngenakin ya. Lagi dong. Selamat pagi. Kita sedang siap-siap. Sebentar lagi mau explore. Adit, ya. Dia gimana? Ngomong apa? Gue tahu dia. Pokoknya hari ini kita explore Lombok. Malam baru berangkat ke base camp. Oke. Semangat untuk hari ini. Tujuan pertama yang akan kami kunjungi adalah Desa Sade. Setelah semuanya siap, kami kemudian berangkat menuju ke Desa Sade. Sebelum menuju ke Desa Sade, terlebih dahulu kami menjemput 6 orang yang baru saja sampai di Lombok, yaitu Mas Arif, Bang Budi, Bang Teddy, Iza, Bang Syukron, dan Nadia. Mereka semua baru tiba di Lombok pagi hari menggunakan pesawat. Dengan bertemu dengan mereka, lengkap sudah rombongan kami untuk eksplor Lombok dan mendaki Gunung Rinjani. Kami semua kemudian bertemu di warung nasi balap puyung Inak Esun untuk sarapan dan menikmati nasi balap puyung yang merupakan salah satu makanan khas Lombok. Kata-kata buat hari ini. Kata-kata ya. Gimana, Bang? Ya, dia mikir. Tengkulan. Makan dulu. Apa? Nanti malam. Bayo. Selamat pagi. Silakan menikmati sarapan Anda sebelum menerima kenyataan Anda. Anjir. Mantap. Setelah beres menyantap nasi balap puyung, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Desa Sade. Dari Mataram menuju Desa Sade, perjalanan dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit. Desa Sade merupakan salah satu desa wisata yang ada di Lombok. Posisinya yang strategis, yang berada di Jalan Raya Prayakuta, menyebabkan desa ini tumbuh menjadi salah satu tujuan destinasi wisata favorit. Sesampainya di sana, kami kemudian masuk ke dalam desa.
Untuk memasuki Desa Sade sendiri, tidak ditarik tarif masuk alias gratis. Pengunjung hanya perlu mengisi buku tamu, dan untuk bisa masuk ke sana, kami kemudian didampingi oleh seorang guide yang merupakan warga asli dari Desa Sade. Kawasan Desa Sade ini memiliki sejarah panjang yang eksis sejak 1500 tahun yang lalu. Ketika kami memasuki halaman parkir, sudah terlihat atap rumah adat yang terbuat dari anyaman bambu berdiri kokoh di antara bangunan modern yang berdinding tembok. Ketika saya mengunjungi Desa Sade, saya banyak belajar mengenai budaya yang ada di suku Sasak beserta keunikan yang ada di dalamnya. Keunikan Desa Sade yang pertama adalah rumah dengan beragam fungsi. Rumah suku Sasak di Desa Wisata Sade ini bernama Balai. Rumah-rumah di Desa Sade ini terdiri dari berbagai tipe, yakni balai bontar, balai kodong, dan balai tani. Tipe-tipe rumah inilah yang didasarkan pada fungsinya, seperti balai bontar yang berfungsi sebagai rumah yang dihuni oleh para pejabat desa dan persidangan adat. Kemudian ada pula balai kodong sebagai tempat tinggal bagi masyarakat suku Sasak yang sudah jompo atau pasangan yang baru saja menikah namun belum memiliki tempat tinggal. Sedangkan tipe terakhir yaitu balai tani yang merupakan tempat tinggal bagi masyarakat suku Sasak yang berprofesi sebagai petani. Keunikan kedua adalah bahan dan konstruksi rumahnya yang unik. Rumah di sini berdindingkan anyaman bambu dengan atap menggunakan alang-alang kering dan lantainya dibuat dari campuran tanah liat dengan sekam padi. Meskipun terbilang material yang sederhana, namun rumah-rumah di sini tahan terhadap gempa. Terbukti ketika gempa Lombok 2018 yang lalu, rumah-rumah di Desa Sade ini masih utuh, tidak mengalami kerusakan sedikit pun, meskipun getaran gempa terasa juga kencangnya. Keunikan ketiga adalah cara merawat bangunan rumahnya. Penduduk Desa Sade mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau. Anehnya, meskipun dilumuri kotoran kerbau, rumah penduduk Desa Sade ini tidak berbau sedikit pun loh. Masyarakat Desa Sade percaya bahwa dengan melakukannya, lantai dapat bersih dari debu-debu yang melekat dan dapat mencegah serangga seperti nyamuk masuk ke dalam rumah. Keunikan keempat yang ada di Desa Sade adalah tradisi kawin culik. Para perjaka yang ingin meminang pujaan hatinya harus berani menculik sang wanita dan membawanya ke tempat yang aman seperti rumah teman atau kerabatnya yang ada di luar. Yang kemudian pada keesokan harinya, pihak laki-laki tersebut mendatangi pihak keluarga perempuan untuk melakukan pembicaraan pernikahan. Sedangkan para gadis di Dusun Sade diwajibkan untuk bisa menenun. Jika gadis di Desa Sade belum bisa menenun, maka tidak diperbolehkan untuk menikah. Dan keunikan yang terakhir adalah kain tenun. Para perempuan suku Sasak yang bertempat di Desa Sade diharuskan untuk bisa menenun. Menariknya, dalam pembuatan kain tenun masih menggunakan cara dan alat tradisional yang dimulai dari pemintalan kapas hingga menjadi benang yang diberikan pewarna alami, serta pembuatan kain yang berasal dari benang yang telah diberi warna sebelumnya dengan memanfaatkan kelincahan tangan si pembuat menggunakan ATBM yang juga mereka buat sendiri. Meskipun menggunakan alat yang sederhana, kain tenun ini sangat kuat dan tidak mudah robek loh. Beberapa kain tenun yang dibuat di desa ini yaitu kain tenun yang bernama sarung, endek, rangrang, hingga songket. Selain mahir dalam membuat kain tenun, para wanita di Desa Sade juga mahir dalam membuat cenderamata seperti gelang, cincin, hiasan dinding, dan topi. Saya sangat senang bisa mengunjungi Desa Sade, warga yang ramah, tradisi menarik, kerajinan unik, dan pemandangan yang indah membuat perjalanan menuju Desa Sade bukan hanya perjalanan alam semata, namun juga wisata budaya. Bagi saya, mengunjungi Desa Sade dapat membuka wawasan saya mengenai keberagaman suku dan budaya yang ada di Indonesia. Sekian catatan perjalanan spesial edisi eksplorasi Desa Sade. Jika video ini dirasa bermanfaat, kalian bisa subscribe channel ini agar admin dapat melanjutkan perjalanan hebat selanjutnya. Saya Muhammad Farhan Gumilang, salam hangat, sampai jumpa di video selanjutnya.